Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan TKM atau PAS, penilaian akhir semester Gasal kurikulum 2013 tingkat SD kelas 4 tahun 2021. Bagi yang baru saja menemukan channel saya edukasi, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini kepada teman-teman kalian. Semoga dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan kebaikan, menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, surat Al-Falaq yang berarti waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari titik-titik ayat 4, 5, 6, 7. Jawaban yang tepat untuk nomor 1, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Lanjut ke nomor 2. Di dalam penyusunan Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat, surat Al-Falaq terdapat dalam urutan yang ke 111, 112, 113, 114. Ya, surat Al-Falaq di dalam Al-Quran menempati urutan ke 113, diikuti dengan surat An-Nas yaitu 114. Makanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut dengan Al-Mu'awwidhatayn karena turunnya bersamaan. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan ayat ini dengan cermat. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjutan ayat tersebut adalah A. Min syarri ma khalaq. B. Wa min syarri hasidin idza hasad. C. Qul a'udzu birabbil falaq. D. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, jawaban untuk nomor 3 lanjutan dari ayat tersebut adalah pilihannya adalah D, yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan ayat-ayat ini. Urutan ayat di atas yang benar adalah surat Al-Falaq ayat pertama berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Berarti urutannya nomor 1 ini. Dilanjutkan ayat kedua, min syarri ma khalaq. Berarti nomor 2 ini. Lanjut, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nomor 3 ini dan nomor 4-nya ini. Berarti urutannya 2,
4. Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah A. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang sesuai adalah, ya, kita disuruh untuk menjodohkan ayat beserta artinya yang tepat. Untuk nomor 1, min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluknya. Ya, untuk nomor 1 dan pilihan A itu benar ya. Kita simpan dulu, nomor 1 benar. Lanjut ke nomor 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini salah. Harusnya ini jodohnya dengan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, berarti harusnya dengan D. Terus ayat yang nomor 3, Qul a'udzu birabbil falaq, itu harusnya jodohnya dengan B. Ya, harusnya dengan B. Terus yang terakhir nomor 4, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Nomor 4 jodohnya dengan C. Berarti untuk jawaban nomor 5 adalah 1 dengan A, yaitu pilihannya jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan ayat ini. Hukum bacaan yang bergaris bawah adalah, ya, di sini di garis bawahi adalah hasidin ida. Ya, kita bahas satu ayat. Wa min syari, di sini ada hukum bacaan. Hasidin ida ada hukum bacaan, dan satu lagi hasad hukum bacaan. Sebenarnya di ha sendiri ada, idza sendiri ada. Wa min syari, dulu Pak saya sudah pernah memberikan materinya. Wa min syarri membacanya samar-samar, itu namanya bacaan ikhfa. Diingat-ingat, wa min syarri bacaan ikhfa. Ha ada alif dibaca 2 ketukan, ini namanya mad tabi'i. Hasidin ida, di sini ada kasrah tanwin bertemu hamzah, berarti nama hukum bacaannya adalah idhar. Yang selanjutnya hasad, mantul di belakang, berarti qalqalah kubro. Ya, jawaban untuk nomor 6 hasidin ida berarti tadi idhar. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan ayat ini. Urutan yang benar dari potongan-potongan ayat di atas adalah fil uqad wa min syarri an-nafasati. Jelas, berarti pertama wa min, kedua syarri, ketiga an-nafasati, keempat fil uqad. Berarti 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1 berarti jawaban untuk nomor 7 adalah C. Kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan surat Al-Falaq adalah nomor 1. Perintah agar senantiasa berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Ya, jelas pernyataan nomor 1 ada di dalam surat Al-Falaq.
Manusia dapat mengalahkan segala yang menjadi misteri di malam hari. Kita simpan dulu. Kejahatan makhluk tidak hanya dari manusia, tetapi juga sihir dan dengki. Ini jelas ada di dalam surat Al-Falaq. Manusia selalu dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan makhluknya. Ya, jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 9. Tuliskan bunyi ayat keempat surat Al-Falaq. Ya, saya kira sudah hampir sebagian besar hafal. Ayat keempat surat Al-Falaq berbunyi, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Untuk nomor 10, lanjut ke nomor 10. Tuliskan arti surat Al-Falaq ayat ketiga. Ya, ayat ketiga bunyinya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Berarti jawabannya dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Lanjut ke nomor 11. Tuliskan hukum bacaan yang terdapat dalam ayat kedua surat Al-Falaq. Ya, ayat kedua surat Al-Falaq berbunyi min syarri ma khalaq. Ya, min syarri ma mohon maaf tulisannya karena Pak saya menggunakan mouse jadi susah. Yang penting terbaca min syarri ma khalaq. Ya, kita bahas min syarri seperti yang tadi sudah kita bahas. Hukum bacaannya sama, yaitu ikhfa. Ma, hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Kholaq, hukum bacaannya adalah qalqalah kubro. Ya, min syarri ikhfa, ma tabi'i, kholaq, qalqalah kubro. Ya, setidaknya ada 3 hukum bacaan di ayat kedua. Lanjut ke nomor 12. Alam semesta yang ada di darat dan di laut dan semua isinya pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah malaikat, manusia, makhluk, Allah. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah Allah. Lanjut ke nomor 13. Allah Maha melihat semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Allah mempunyai Asmaul Husna yang artinya Maha melihat. Asmaul Husna Allah Maha melihat adalah Al-Basir, Al-Azim, Al-Khaliq, As-Sami. Ya, Maha melihat berarti Al-Bashir. Kalau Al-Azim Maha Agung, Al-Khaliq Maha yang menciptakan, As-Sami yang Maha mendengar. Lanjut ke nomor 14. Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Azim. Arti Asmaul Husna Al-Azim adalah Allah Maha mendengar, pemberi, agung, pencipta. Al-Azim artinya adalah yang Maha Agung. Lanjut ke nomor 15. Rukun iman ada 6 jumlahnya. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keberapa? Sebagai umat Islam kita harus hafal rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada, setelah malaikat, kitab Allah.
Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Untuk soal nomor 15 jelas jawabannya adalah keempat, berarti yang C. Lanjut ke nomor 16. Seorang rasul pasti mempunyai sifat amanah yang berarti dapat dipercaya. Sifat mustahil dari amanah adalah kitman, khianat, balada, kizib. Ya. Kitman itu artinya menyembunyikan, lawan dari tabligh. Ya, tabligh menyampaikan, mustahilnya kitman. Khianat itu berkhianat adalah lawan dari amanah. Baladah itu bodoh, lawan dari fatona. Kaizib itu berbohong, lawan dari sidik, yaitu benar atau jujur. Nah, sedangkan di sini pertanyaannya adalah amanah, berarti jawabannya khianat. Lanjut ke nomor 17. Salah satu sifat mustahil Rasul adalah kitman. Kitman berarti tadi sudah, kitman berarti menyembunyikan, lawan dari tabligh menyampaikan. Lanjut ke nomor 18. Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat besar. Seluruh harta habis dan anaknya meninggal, ia tetap menyembah kepada Allah. Istri Nabi Ayub bernama Zahra, Rahmah, Masitoh, Hindun. Ya, istrinya Nabi Ayub adalah Rahmah. Lanjut ke nomor 19. Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan yang sangat berat. Diberikan suatu penyakit yang sangat menjijikan dan bau. Penyakit Nabi Ayub adalah epilepsi, kudis, kusta, cacar. Ya, penyakit kulit berupa kusta atau bahasa dulunya lepra. Lanjut ke nomor 20. Tuliskan 3 ciptaan Allah yang berupa benda mati. Sangat banyak ya anak-anak untuk ciptaan Allah yang benda mati. Ada air, batu, tanah, bulan, angin, matahari, dan masih banyak lainnya. Lanjut ke nomor 21. Allah mempunyai asmaul husna al-adlu, yang artinya Allah maha adil. Tuliskan 3 perilaku kita yang meneladani asmaul husna al-adil. Berarti sifat adil, perilaku yang mencerminkan sifat adil. Ya, bisa contohnya tidak membeda-bedakan teman, tidak pilih-pilih teman, itu termasuk al-adlu. Membagi tugas ketika jadwal piket di kelas dengan adil, dengan merata, itu termasuk pengamalan al-adlu. Terus membagi tugas dalam keluarga, itu juga termasuk al-adlu, membagi tugas dalam keluarga yang merata, yang adil. Masih banyak contohnya yang lain, bisa dicari sendiri. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 23. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk berperilaku jujur. Jujur dalam semua perbuatan dan di mana saja. Jujur artinya antara perbuatan dan perkataan harus sama, bertolak belakang, berbeda diucapkan. Ya, harus sama antara kata, perkataan dan perbuatan, itu namanya jujur. Lanjut ke nomor 24. Perilaku jujur ada beberapa macam, di antaranya kita harus jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada orang tua, teman,
Orang tua ya termasuk orang lain, teman juga termasuk orang lain, saudara juga termasuk orang lain, berarti jujur kepada Allah. Lanjut ke nomor 25. Dalam usia remaja, Nabi Muhammad sudah berdagang sampai ke negeri Syam. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku amanah, sehingga ia diberi gelar Al-Amin. Amanah artinya menyampaikan, mampu, pandai, dapat dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya. Lanjut ke nomor 26. Sebagai seorang pelajar, kita harus berperilaku amanah. Perilaku amanah harus dilakukan dimanapun kita berada. Contoh perilaku amanah sebagai seorang pelajar adalah bermain saat pelajaran jelas tidak amanah, mengerjakan PR di sekolah tidak amanah, mengerjakan PR di rumah ya ini amanah. Namanya juga pekerjaan rumah, berarti harus dikerjakan di rumah. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 27. Kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ketika sedang bermain, ibu menyuruh membelikan garam ke warung. Yang kita lakukan dengan perintah ibu adalah segera melaksanakan, tetap bermain, mau asal diberi upah, acuh tak acuh. Jelas jawaban untuk nomor 27 adalah segera melaksanakan, yaitu A. Kita lanjut ke nomor 28. Hormat dan patuh kepada guru harus dilakukan di mana saja, di rumah maupun di sekolah. Ketika di jalan bertemu dengan guru, sebaiknya kita pura-pura tidak melihat, mengucapkan salam, lari dan sembunyi, menengok ke arah lain. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah mengucapkan salam. Lanjut ke nomor 29. Ketika diadakan diskusi kelompok, pasti ada pendapat yang berbeda. Terhadap perbedaan pendapat teman dalam diskusi kelompok, sebaiknya kita menolak, menghargai, membantah, mencontoh. Ya, harus saling menghargai. Lanjut ke nomor 30. Di rumah kita harus santun dan hormat kepada orang tua. Apabila kita dipanggil, menjawab dan segera datang. Apabila berkata kepada orang tua, harus dengan suara lemah gemulai, lemah lunglai, lemah lesu, lemah lembut. Jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke nomor 31. Tuliskan 2 hikmah berperilaku jujur yang dapat kita ambil ya. Ketika kita berperilaku jujur pasti akan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Di antaranya apa? Kalau kita jujur pasti mendapat kepercayaan dari orang. Kalau kita jujur pasti kita menjadi banyak teman. Kalau kita jujur pasti hidupnya juga akan tenang, mendapat pahala, disayang Allah ya banyak sekali. Lanjut ke nomor 32. Tuliskan 2 keuntungan kita berperilaku amanah. Berperilaku amanah berarti yang menunjukkan kita itu dapat dipercaya. Hikmahnya apa? Kalau kita amanah pasti dipercaya oleh orang lain. Kalau kita amanah, hidupnya kita juga akan sukses karena orang lain akan mempercayai kita. Ya, masih banyak contohnya yang lain. Lanjut nomor 33. Tuliskan 2 keuntungan kita berperilaku santun terhadap teman ya. Kalau kita santun terhadap teman, insya Allah kita akan dihargai oleh orang lain. Kalau kita santun kepada orang lain, insya Allah kita disayang banyak orang. Dan masih banyak yang lain hikmahnya. Lanjut ke nomor 34. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Bersih artinya adalah bebas dari air, bebas dari kotoran, bebas dari gangguan, bebas dari kekurangan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Lanjut ke nomor 35. Ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, selain bersih kita juga harus suci.
Suci artinya bebas dari titik-titik dan titik-titik, kotoran dan abu, hadas dan najis, bau dan keringat dan noda. Pastinya hadas dan najis, ya. Lanjut ke nomor 36. Kita setelah melakukan buang air besar maupun buang air kecil harus bersuci. Istilah bersuci setelah buang air besar maupun kecil disebut istinja, tayamum, wudhu, mandi besar, ya. Bersuci ketika setelah buang air besar maupun air kecil namanya adalah istinja. Jawabannya untuk nomor 36 adalah A. Lanjut ke nomor 37. Ketika kita melakukan wudhu, maka kita harus melaksanakan rukun wudhu. Rukun wudhu diantaranya adalah membasuh tangan dari ujung jari sampai ke lengan, sampai ke pergelangan, sampai ke siku, sampai ke telapak tangan. Jawaban untuk nomor 37 yang tepat adalah sampai ke siku. Lanjut ke nomor 38. Rukun wudhu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak rukun wudhu dari awal sampai akhir. Rukun wudhu yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki, mengusap kepala dan sebagian rambut tertib dan berurut-urut, membasuh muka. Ya, jawaban untuk nomor 38 yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu harus urut dari awal sampai akhir. Tidak boleh telinga dulu baru basuh muka, itu namanya tidak tertib, tidak sah wudunya, harus urut. Lanjut ke nomor 39. Kita harus menjaga berbagai macam kebersihan baik badan, pakaian, dan tempat. Cara membersihkan badan adalah dengan mandi, keramas, berenang, berendam. Pastinya adalah mandi. Lanjut ke nomor 40. Hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas yang dapat dibersihkan dengan air saja dan ada yang harus dengan mandi. Hadas tersebut adalah hadas berat dan ringan, sedikit dan banyak, kasar dan halus, besar dan kecil. Hadas besar harus dengan mandi, hadas kecil harus cukup dengan wudhu, berarti besar dan kecil. Lanjut ke nomor 41. Bersuci biasanya dilakukan dengan menggunakan air, tapi ada kalanya tidak ada air. Bersuci menggunakan debu. Istilah bersuci menggunakan debu disebut istinja, wudhu, siwak, tayamum, ya. Bersuci dengan menggunakan debu itu namanya tayamum, tapi ada syarat ketentuannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, 42. Tuliskan 6 rukun wudhu dari awal sampai akhir, ya. Rukun wudhu pertama yaitu adalah yang ke-1 berarti dari niat. Setelah itu terus niat itu berbarengan dengan membasuh muka. Membasuh muka berarti mencuci telapak tangan, kumur-kumur, basuh hidung itu sunnah. Kalau ditinggalkan wudhunya tetap sah, tetapi lebih baik dikerjakan, karena kalau dikerjakan berarti kita akan mendapat pahala. Selanjutnya setelah membasuh muka, rukunnya adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku, ya. Yang nomor 4, selanjutnya setelah kedua tangan mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai ke mata kaki. Untuk membasuh telinga itu termasuk sunnah. Dan yang terakhir, yang keenam tadi sudah ada di atas, yaitu tertib atau urut. Lanjut ke nomor 43. Sebutkan 3 macam air yang dapat digunakan untuk berwudu.
Ya, apa saja? Air sumur jelas, air hujan boleh, air laut boleh, air kolam boleh, air danau boleh, air mata air boleh, ya banyak. Lanjut ke nomor 44. Sebutkan 2 syarat seorang boleh melakukan tayamum. Di antaranya adalah 1, adanya halangan untuk wudhu, bisa jadi dengan sakit, bisa jadi dalam perjalanan. Terus yang kedua, sulit memperoleh air, tidak ada air, boleh. Ya, cukup sekian pembahasan soal latihan soal TKM atau PAS. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.